Ya, ya, Sancho ini mungkin menjadi salah satu pemain yang punya buzzer ya di media massa ya. Kalau misalnya Betul. dari 10 kali percobaan take on cuma sekali berhasil, klipnya itu bakal bertahan 1 minggu gitu. Entah tujuannya memang untuk menunjukkan segitu bagusnya di pemain atau cuman pengen panas-panasin fansnya United gitu. Terlebih yang memang Iya, nggak benar. terlalu suka dengan ini pemain gitu. Cuma Memenangkan pertandingan final ini nanti mereka hanya akan mendapatkan bonus dari jatah juara sebesar sekitar kurang lebih 348 miliar rupiah dirupiahkan 348 miliar. Nah, tapi kalau mereka ini nantinya adalah kalah gitu ya, Mhm. dia bisa mendapatkan beberapa beberapa keuntungan dari dijualnya Bellingham ke Real Madrid gitu. Jadi ini kali keduanya Dortmund masuk final di Kali Champions. ketiga, man, kali ketiga. Kali ketiga, sorry, kali kedua dalam 10 tahun terakhir, sorry. Ah, sebelum Nah, dalam terakhir. 11 tahun terakhir, sorry. Dan ini peluang mereka meraih gelar kedua Champions League. Untuk masuk ke final, saya ingin mengetahui pandangan kalian terhadap dua statement ini ya. Statement dari Matt Hummels begini, semua orang ingin bertemu Borussia Dortmund. Kami membuktikan bahwa kita keluar sebagai tim yang underdog gitu intinya. Sementara di satu sisi, Carlo Ancelotti itu ngomong, ya ini adalah Real Madrid gitu. Kami adalah tim yang secara kontekstual dia ngomong ini DNA-nya mereka gitu. Kalian lebih memilih narasi yang tim underdog kah atau lebih berfokus pada tim yang memang ya ini tim ini sudah ditakdirkan untuk juara gitu. Kalau dari dua statement tadi memang untuk pertandingan final ini aku sebenarnya cenderung pingin Dortmund tuh bisa dengan nanti bagaimana dramanya di apa namanya di pertandingan nanti aku sebenarnya pengennya Dortmund bisa juara gitu meskipun di sisi lain kemungkinan kenyataan yang bakal akan terjadi justru malah statementnya Ancelotti tadi bahwa memang Madrid ini menang segalanya di bahkan sebelum bertanding di final ini Dortmund pun praktis untuk mencapai final ini kan mereka tidak mendapatkan lawan yang sulit gitu ya pertandingan yang mungkin bisa dibilang agak berat saat melawan PSG di semifinal kemarin toh itu mereka bisa buktikan dengan permainan solid dan mereka bisa menang dengan agregat 2-0 kalau nggak salah ya. Sedangkan Real Madrid meskipun dia sempat terseok-seok tapi akhirnya toh sampai akhirnya harus adu penalti di melawan Manchester City dan akhirnya mereka menang. Sepertinya memang mereka adalah salah satu tim yang memang ditakdirkan untuk juara dan toh dengan lawan yang sulit-sulit pun mereka sudah bisa bisa melewatinya gitu, bisa melewatinya sehingga meskipun di sisi lain aku sangat pingin Dortmund bisa juara dan mengejutkan gitu di partai final, tapi sepertinya juga aku sangat setuju dengan statement lebih mendukung ke statementnya Ancelotti bahwa ya ini Liga Champions adalah DNA mereka atau juara Liga Champions adalah DNA dan takdirnya dari Real Madrid dan kalau dilihat dari sisi perjalanan mereka untuk mencapai final, kemudian komposisi pemain, kematangan dan apa namanya jam terbang dari pelatih ya memang tidak ada apa ya tidak ada hal lain selain mungkin faktor faktor lain yang akan mengejutkan gitu ya untuk Real Madrid akhirnya akan bisa mencapai gelar ke-15-nya di musim ini gitu. ya, eh, aku lebih melihat Dortmund sebagai underdog ya di final nanti. Tapi aku nggak percaya Dortmund nanti bakalan bisa mau memainkan gaya permainan seperti yang mereka tunjukkan di fase sebelumnya gitu. Karena ya mungkin satu-satunya cara untuk mengalahkan Real Madrid adalah memainkan gaya permainan yang nggak pernah mereka tunjukkan di pertandingan sebelumnya supaya mungkin misalnya pragmatis bermain low block atau bermain bertahan begitu hingga menunggu satu kesempatan momen gimana untuk mencuri gol dan memenangkan pertandingan. Bahkan mungkin pasukan dari Jerman mungkin akan ada pilihan gimana supaya pertandingan itu bisa sampai adu penalti supaya chance untuk memenangkan itu masih tetap 50-50 kan. Kalau misalnya kita mau ngebahas Real Madrid sebenarnya hal yang sebenarnya nggak kemungkinan bisa terjadi yang kita bayangkan pun itu bisa terjadi. Bukan hanya ini tim dilatih oleh Carlo Ancelotti begitu, tapi karena ini tim memang tim jadi-jadian, nggak tahu kapan harus menang, kapan harus kalah, tapi kehendak mereka lah yang terjadi gitu kan. Jadi eh, kalau misalnya dilihat kira-kira siapa yang diunggulkan, ya namanya pertandingan final tuh hal-hal kecil itu bisa sangat menentukan ya. Misal Hmm. contoh
pemain Real Madrid ada yang cedera pemain intinya misalnya atau kartu merah gitu kan, atau misalnya ada satu keputusan yang kontroversial yang menguntungkan Borussia Dortmund gitu. Jadi selain dari ini adalah Champions League, ini partai final dimainkan di Wembley, bisa jadi ada kejutan gitu yang semua pihak mungkin sangat mengunggulkan dari Real Madrid, bukan hanya dari sisi ini ya, dari sisi komposisi pemain, dari historikal pun kayaknya nggak ada hal yang bisa menyangkal kalau Madrid lah yang akan nanti juara di tanggal 2 Juni nanti di Wembley. Tapi dari kedalaman skuad memang pada saat lawan PSG kemarin, sebelum lawan PSG pun aku udah bisa ngelihat sebenarnya kalau Dortmund akan lolos karena PSG itu hanya mengandalkan sosok Kylian Mbappe doang. Kapan Kylian Mbappe nggak perform ya udah selesai nih tim gitu kan. Kemudian di laga sebelumnya pada saat Atletico. melawan Atletico gitu kan. Iya, awal mula juga banyak yang mengunggulkan Atletico dengan karena ada sosok Diego Simeone di belakang itu yang punya pengalaman di kompetisi Eropa dan yang sempat masuk partai final kalahan Real Madrid begitu kan. Tapi lagi-lagi Champions League memang bukan hanya sekedar nama besar aja yang dipertaruhkan karena ngelihat Real Madrid pun nggak mulus-mulus banget bisa lolos Ya, ke final gitu. ya. Lawan Leipzig pun cuman bisa menang Seri. 0-1 dan seri di Bernabeu 1-1 gitu kan. Hmm. Jadi memang nggak praktis dominasi Real Madrid itu mulus sampai final gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari musim sebelumnya, kapan kita meragukan Real Madrid itu adalah satu kesalahan yang pertama kalau misalnya kita mau meragukan Real Madrid gitu. Jadi memang yang lebih realistis itu ya tetap harus mengunggulkan Real Madrid gitu karena kalau misalnya mengunggulkan lawannya itu lebih delusional lagi gitu kan. Tapi yang namanya partai partai final ya kita mengharapkan, apalagi fans netral biasanya kan mengharapkan hasil-hasil yang di luar dari prediksi atau yang ada Hmm. kejutan itu akan menarik. Tapi lagi-lagi aku kalau misalnya kejutannya misalnya kosong kosong gitu, apalagi main negatif gitu, gak enak juga nontonnya final gitu kan. Iya. Ya setidaknya kejutannya yang memang ada gol gol aja sampai 90 menit gitu. Ya, karena eh, kalau melihat perjalanan kedua tim ini, seperti yang bilang sama Kakak Tim, sama Median tadi tuh, justru sebenarnya yang lebih kelihatan eh, layak untuk juara itu Borussia Dortmund. Karena Hmm. bisa eh, ngalahin Atletico dengan agregat skor 4-2, sementara Madrid cuma bisa menahan imbang Manchester City dan adu penalti, kemudian diuntungkan oleh keputusan wasit yang di leg kedua semifinal lawan Munchen, sementara Atletico menang tipis 1-0 di dua leg lawan PSG gitu kan. Tapi inilah yang tadi lagi-lagi media bilang Madrid ini tim jadi-jadian yang 85 menit itu bisa main bapuk, tapi 5 menit kemudian tuh tim yang lawannya itu dihukum Hmm. gitu. Jadi ini Hmm. sejalan sama apa yang pernah disampaikan sama Ancelotti di pre-match sebelum lawan Munchen kayaknya. Aku lupa lawan Munchen atau siapa gitu. Jadi dia disorganized chaos. Jadi dia ngomong ada dua tipe pelatih. Pelatih yang tidak ngapa-ngapain dan pelatih yang do a lot of damage. Jadi terus dia ngomong, saya lebih prefer pelatih yang tipikal yang pertama yang nggak ngapa-ngapain. Ini kan sebenarnya sudah statement yang berbahaya sekali sebenarnya. Mhm. Jadi kalau ada pelatih yang sudah mengatakan saya lebih memilih menjadi pelatih yang pertama, itu berbahaya sekali karena dia dan ditegaskan lagi di konferensi pers itu bahwa dia ngomong kenapa dia memilih opsi yang pertama karena dia lebih percaya dengan apa yang bisa diberikan sama pemain di lapangan. Pelatih cuma ngasih set instruksi seperti apa dan selebihnya adalah keputusan pemain bagaimana menerjemahkannya di lapangan, bagaimana mengeksekusinya di lapangan dan inilah sebenarnya yang membuat Real Madrid menjadi layak mendapatkan gelar European DNA gitu. Karena semua pemain yang bermain di klub itu harus dituntut untuk mengeluarkan 110% kemampuan mereka dengan
instruksi yang diberikan pelatih itu seminim-minimnya gitu. Mungkin mungkin secara kasarnya gitu ya. Tapi kalau melihat dari perjalanan perjalanan kedua tim gitu kan, Dortmund eh, lawan PSV, Atletico, PSG itu sebenarnya dua tim ya, tim lawan di fase knockoutnya itu sebenarnya bukan tim yang apa ya, nggak nggak terlalu eh, kuat gitu di level Hmm. Eropa gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa pencapaian Dortmund sampai ke final ini sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang dialami Inter di musim lalu pada saat Hmm. karena mereka perbandingannya adalah tim yang dihadapi Inter di musim lalu itu adalah Porto, Benfica dan AC Milan. Tiga tim ini yang di level Eropa juga nggak begitu perform banget seperti yang dikalahkan Borussia Dortmund di musim ini gitu. Tapi Hmm. seperti apa kalian melihat dua tim ini akan bermain selama 90 menit gitu? Apakah ada suatu hal yang bisa menjadi pembeda antara Real Madrid dengan Borussia Dortmund atau perjalanan kedua tim di selama fase penyisihan grup sampai di final ini ya itulah nanti yang akan diperlihatkan di partai final nanti. Kalau aku lihat tetap bener sejalan sama Median tadi ya, bahwa kemungkinan peluang yang paling besar untuk mereka bisa menang pertandingan ini adalah mencari peruntungan di sampai ke babak adu penalti gitu. Menahan Madrid sekuat tenaga, semampu mereka menjalankan strategi low block agar mereka bisa bertahan seoptimal mungkin, sehingga benar-benar hanya akan yang menjadi pembeda hanyalah Dewi Fortuna saja di babak adu penalti gitu. Kemungkinan Dortmund bisa jadi akan menjalankan strategi itu kalau dilihat dari eh, apa ya, dari materi pemain di kedua klub pun sudah cukup jauh berbeda ya. Eh, dari sisi apa ya, di atas kertas pun, dari sisi di atas kertas juga Real Madrid jauh lebih lebih layak dibandingkan Borussia Dortmund. Namun memang baik lagi, pertandingan di lapangan bisa jadi memunculkan suatu drama-drama lain yang akan terjadi nanti, apalagi ini pertandingan sekaliber atau sekelas partai puncak Liga Champions Eropa yang bukan merupakan pertandingan yang hanya di level bawah gitu ya, di mana di sini siapapun klubnya, siapapun pemainnya masih sangat berpeluang untuk bisa menangkan pertandingan. Tapi yang saya bayangkan adalah Real Madrid akan memegang kunci permainan nantinya di pertandingan ini. Dan Borussia Dortmund lebih ke akan mencuri peluang lewat entah itu serangan balik atau mencari apa namanya peruntungan di sampai hingga babak adu penalti. Dan saya sangat berharap sebenarnya ada gol cepat dulu nih di awal pertandingan. Entah itu nanti mungkin dari sisi Real Madrid dulu ataupun dari sisi Borussia Dortmund dulu yang mencetak gol. Tapi akan sangat menarik untuk ditonton sampai dengan 90 menit kalau paling tidak ada gol cepat dulu di paling tidak 10 menit awal lah pertandingan, untuk bisa membuat syukur-syukur malah yang mencetak gol adalah Borussia Dortmund nih, sehingga membuat asa atau membuat ritme pertandingan jadi lebih lebih meningkat dibandingkan kalau Dortmundnya bertahan total, Real Madrid menyerang habis-habisan sejak awal. Nah itu kan mungkin akan berbeda kita nontonnya, akan menjadi bosen, akan menjadi boring saat nanti ternyata Madrid tidak bisa membobol pertahanan Dortmund hingga menit 90 gitu. Aku sih melihat kemungkinan Dortmund akan memainkan strategi itu, justru akan mencari sampai ke posisi adu peruntungan lah untuk bisa menjadi juara di Mm. pertandingan besok. Kalau menurutmu gimana? Kemungkinan yang menjadi pembeda ya kalau dari sisi Real Madrid ya. Kalau misalnya di Madrid itu kan misalnya dibilang sosok Vini itu sangat berpengaruh di lini serang Real Madrid, sebenarnya enggak juga karena masih ada Jude Bellingham yang eh, entah dijelma ini pemain awalnya memang ditugaskan jadi pemain nomor 10 atau nomor 9 yang awalnya kita mengenal itu dia midfielder begitu kan. Iya, ya. eh Ya kesalahan yang lain lagi selain eh, tidak memprediksi Madrid juara adalah misalnya kalau ada pemain satu yang flop, masih ada pemain yang lain gitu yang tiba-tiba muncul jadi pembeda gitu kan. Hmm. Ya Mhm. sama kayak musim lalu pada saat mereka
berhasil mengalahkan yang Manchester City yang mereka juara yang mengalahkan Real Madrid yang menit-menit terakhir gitu. Iya, Bagaimana Valverde menjadi penentu juga di partai final lawan Liverpool gitu kan. iya, iya. Jadi kalau kita berharap menjadi salah satu faktor penentu adalah performa individual dari Real Madrid yang tidak maksimal gitu, ya nggak hanya satu dua pemain. S- Harus berharap semua pemain starting elevennya Real Madrid itu Baku. underperform gitu kan, dan itu kayaknya sesuatu yang sangat sulit gitu kan. Jadi eh, kalau misalnya dari sisi Borussia Dortmund mungkin salah satu keunggulan mereka adalah solidnya lini belakang ya, karena Ya, lini belakangnya Dortmund itu selain dari punya postur-postur tinggi dan sosok Mats Hummels itu mungkin satu poin plus ya, karena punya pengalaman di bukan hanya di Dortmund, di Munchen pun dia udah menjadi salah satu top defender di Jerman gitu kan. Dan pemain back kirinya aku lupa Madsen atau siapa yang dipinjam dari Ian Madsen dari dari Chelsea. Chelsea gitu Hmm, kan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu penghambat di sisi kanannya Real Madrid nanti ya. kan. Karena kalau misalnya Madsen juga bisa perform akan menghambat dari eh, pergerakan dari Dani Carvajal di sisi kanan gitu kan. Karena sosok Dani Carvajal juga bisa menjadi pemain kesekian yang bisa muncul untuk mensupport pada saat transisi penyerangan Real Madrid gitu. Jadi aku ngelihat dari sisi yang lain, kalau misalnya untuk melihat dari pertandingan final nanti adalah yang menyayangkan itu, ini final kenapa mainnya di Wembley gitu. Mungkin nggak terlalu suka dengan atmosfernya Wembley ya, karena Hmm, mungkin karena stadionnya terlalu besar gitu sehingga atmosfer penonton itu kayak kurang gitu kan. Jadi hmm. terpecah itu suaranya, apalagi kamera angle juga agak jauh gitu kan. Walaupun misalnya sekarang itu sudah berubah agak rendah dibuat, tapi kita kayak malah jadi kayak terlalu dekat ke lapangan gitu. Tapi karena memang itu structure dari stadionnya memang modelnya kayak gitu gitu. Jadi segala hal masih bisa terjadi. Mungkin bisa, kalau misalnya dibilang Kakak Timi gol cepat, diharapkan Kakak Timi misalnya tercipta entah dari Madrid atau Dortmund. Aku ngelihat kedua tim bakalan lebih hati-hati kayaknya ya, karena memang ini pertandingan Madrid bisa jadi apa ya, berburuk sangka dalam tanda kutip, Dortmund akan bermain negatif football gitu kan. Jadi nggak mau terlalu gegabah dan sehingga menguras stamina-nya mereka nanti di 90 menit begitu kan. Dortmund pun kayaknya kalau misalnya mau bermain seperti kayak lawan PSG ataupun Atletico Madrid sebelumnya, ya mereka nggak mau dihukum dengan eh, passing-passing dari Toni Kroos dan Hmm. Vinicius dan Rodrigo sudah bersiap di depan begitu kan. Walaupun lini penyerangan Madrid itu cuman hanya Joselu aja yang punya postur tinggi gitu, tapi masih ada Jude Bellingham yang kayaknya eh ini pemain kayaknya sudah biasa memberikan kontribusi gol tapi selalu luput dari kawalan pemain karena pergerakannya sangat sulit ditebak. Ini midfielder atau striker gitu tiba-tiba ada di kotak penalti gitu kan. Jadi pertandingan Juni nanti kalau misalnya akhirnya Dortmund yang keluar ya eh, tetap layak juara gitu, bukan berarti misalnya harus Madrid yang juara gitu. Iya, ya. Tapi kayaknya ya aku nggak mau ngulangin kesalahan lagi gitu. Apa kesalahan Anda? Apa kesalahan Anda? Apa? Enggak, memang kayaknya kalau membahas Real Madrid itu tuh kita nggak boleh membahas topik ada satu kesempatan Madrid itu kalah gitu. Jadi itu satu kesalahan tuh. Jadi opsinya sebenarnya hanya Madrid juara gitu. Ya, 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 ya. Tapi Kalau ada satu hal yang ada hmm, satu hal yang menarik juga sih yang mungkin, tapi ini agak-agak sedikit di luar teknis lapangan ya, di mana sebenarnya hal-hal ini muncul dari sisi ekonomi bisnis yang akan didapatkan oleh Borussia Dortmund kalau kalau nanti mereka misalkan itu kalah atau menang gitu. Karena dari sisi bisnis yang dijalankan oleh Borussia Dortmund, di mana memang Borussia Dortmund adalah salah satu klub yang saya kagumi dari sisi menjalankan sepak bola sebagai sebuah bisnis gitu, di mana mereka menjual pemainnya, mengorbitkan pemain baru, kemudian eh,
apa namanya memasukkan klausul-klausul kontrak yang brilian bagi pemain-pemain yang dijual, yang pemain-pemain bagus di mereka dan kemudian dijual ke klub lain. Seperti contohnya kan Jude Bellingham ini kan juga memiliki satu klausul yang brilian juga dari sisi bisnis gitu. Tapi justru memberatkan Dortmund dalam hal hasil pertandingan, dalam artian kalau mereka kalah justru potensi keuntungan bisnis mereka bisa lebih besar dibandingkan saat mereka nanti menang melawan Real Madrid. Meskipun ini mungkin tidak akan menjadi kunci penentu kemenangan, tapi dari sisi non teknis yang di luar lapangan bisa jadi menjadi hal yang juga mungkin akan dipertimbangkan mereka dari sisi ekonomi dan kelangsungan bisnis klub ini gitu ya. Dimana kalau mereka mereka itu menang, memenangkan pertandingan final ini nanti, mereka hanya akan mendapatkan bonus dari jatah juara sebesar sekitar kurang lebih 348 miliar rupiah, dirupiahkan 348 miliar. Nah, tapi kalau mereka ini nantinya adalah kalah gitu ya, dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari dijualnya Bellingham ke Real Madrid gitu. Yang pertama, saat Bellingham berhasil menjuarai kompetisi UCL, dari Dortmund sendiri akan mendapatkan 87 miliar dari jatah Bellingham menjuarai UCL. Kemudian ketambahan, kalau misalkan Bellingham menjadi masuk di jajaran Team of the Season-nya UCL, itu nanti akan dapat tambahan lagi kurang lebih sekitar 34 miliar. Ditambah jatah runner-up. Runner-up sendiri mereka dapat kurang lebih, kalau aku baca-baca itu di 261 miliar rupiah, yaitu kondisi rupiah. Dan kalau di total-total mereka akan mendapatkan 390 miliar kalau mereka kalah. Lebih banyak Sedangkan ya berarti dibandingin ya. kalau saat mereka menang, mereka hanya mendapatkan 348 miliar rupiah saja gitu. Ini kan hasil yang fantastis, selisih kurang lebih sekitar 52 miliar. Mereka bisa bisa apa ya, paling tidak meraup keuntungan meskipun nantinya mereka kalah gitu ya. Uh, jadi sebenarnya juga ini bisa jadi nothing tulus kalau kita kita kaitkan antara faktor non teknis dengan faktor teknis nanti di lapangan. Mereka bisa jadi nothing tulus nih. Oh, kita menang kita kalah, toh kita juga tetap, kalau menang kita dapat pride-nya bisa menjuarai UCL untuk kedua kalinya dalam sepanjang sejarah klub. Tapi kalau mereka kalah ya mereka masih bisa menjalankan, atau paling tidak saat mereka kalah pun mereka kalah di lapangan tapi mereka tidak kalah secara bisnis sepak bola, di mana mereka akan meraih atau akan meraup keuntungan yang optimal dari sisi bisnis gitu saat nantinya akhirnya mereka kalah gitu. Jadi ya ini masih menarik sih, masih ada peluang juga Dortmund untuk tetap bisa menang dan mengejutkan, meskipun ya kata Median tadi kita tidak bisa mengkategorikan Real Madrid akan kalah di suatu pertandingan penting seperti ini gitu. Hmm. Ini insight yang menarik sih. Jadi Dortmund kalah itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding jika Dortmund menjuarai Champions League ya. Dan keuntungan Ya, itu didapatkan dari sosok seorang Jude Bellingham Jude Bellingham. yang Hanya dari nantinya satu pemain. yang nantinya akan mencetak gol di partai final nanti. Iya, itu akan jadi seru lagi tuh, drama tersendiri tuh. Kalau tadi Kakak Timi ngomong soal ada kemungkinan Dortmund main low block, terus Median mengatakan bahwa uh, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan mengesampingkan fakta sosok Real Madrid sebagai sebuah klub besar di Eropa. Ini lagi-lagi masih sejalan dengan apa yang tadi saya katakan soal Ancelotti gitu. Jadi justru saya malah beranggapan di final nanti tuh Dortmund akan berusaha dengan cepat, akan berusaha di 10 menit pertama, 15 menit pertama itu berusaha membobol gawang, entah yang nanti dijaga sama Courtois atau Lunin. Ini juga nanti akan jadi satu kartu asnya Ancelotti menurutku ya. Karena di dua pertandingan terakhir kalau nggak salah di La Liga itu Courtois diturunkan lawan siapa gitu dan berhasil melakukan penyelamatan meskipun dia belum fit 100%. Tapi ini akan menjadi satu hal yang menarik juga. Tapi kalau secara penerawangan awal, saya malah melihatnya Dortmund akan berusaha mencetak gol lebih awal dan menghukum Real Madrid. Dan pada saat itulah sebenarnya baru kelihatan ini tim 80, karena sejalan dengan apa yang dikatakan Ancelotti, dia lebih memilih untuk nggak ngapa-ngapain. Dia tuh pelatih yang reaktif. Dia cuma bereaksi dengan apa yang terjadi di lapangan.
satu-satunya mungkin yang bikin Real Madridnya Ancelotti kelihatan nggak bermain seperti Real Madrid itu adalah pada saat El Clasico terakhir kemarin, yang sejak menit pertama itu Real Madrid benar-benar ngepres Barcelona. Mungkin ini faktor El Clasico juga, saya nggak tahu. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, lawan Leipzig, lawan Manchester City, lawan Bayern Munich, sebenarnya Madrid kesulitan, kesulitan secara di semua pertandingan, kesulitan melawan tim dengan eh, pertahanan yang terstruktur. Dan tadi Median juga bilang kan bahwa lini belakangnya Dortmund itu bukan kaleng-kaleng, karena ada Mats Hummels, ada Ian Maatsen juga gitu. Dan Dortmund menurut beberapa pandit di luar itu adalah tim yang sangat baik dalam melakukan cover atau pertahanan di area area fullback gitu, area yang kelebaran gitu. Jadi kemungkinan untuk mereka bisa mengantisipasi pergerakan Vinicius Junior atau Valverde yang di sebelah kanan gitu kan. Cuma ya lagi-lagi kita membahas ini Real Madrid, jadi apa yang dilakukan Dortmund nanti itu Real Madrid baru akan bereaksi ketika mereka merasa ini sudah momennya gitu. Sudah momennya untuk melakukan apa yang seharusnya Real Madrid lakukan. Eh, Terus faktor bahwa Jude Bellingham yang sebenarnya kita juga nggak tahu ini pemain perannya seperti apa. Bahkan sampai ada fans Real yang mengatakan bahwa peran Jude Bellingham di Real Madrid ini sama seperti peran Zinedine Zidane. Hmm. Lebih lebih ekstrimnya lagi, ada juga yang ngomong bahwa apa yang dilakukan Valverde di Real Madrid sama seperti yang dilakukan Beckham di eranya Real Madrid. Gimana kalian melihat klaim dari fans Real Madrid ini yang mengatakan bahwa Jude Bellingham memiliki peran seperti Zinedine Zidane? Karena ini sebenarnya lebih diamini sama pandit luar sih, karena katanya mereka Zidane di eranya dia di Real Madrid itu memang lebih sering bermain di sebelah kiri, kadang jadi lebih sering bermain di false nine juga gitu. Tapi klaim bahwa Valverde lebih ke David Beckham role itu kayaknya terlalu jauh terjemahannya gitu. Tapi gimana kalian melihat opini dari fans Real Madrid ini sebagai fans netral gitu ya? Ya, kalau aku melihat sebenarnya dari sisi tipikal permainan dan juga peran mereka saat menjadi pembeda di pertandingan pun sebenarnya sudah beda antara Beckham dengan Valverde ya. Kalau mungkin antara Zinedine Zidane dengan Jude Bellingham mungkin aku masih bisa melihatnya sebagai oke lah kalau ada fans yang mengklaim bahwa Jude Bellingham adalah titisannya dari Zinedine Zidane, mungkin dengan gaya permainan yang sedikit mirip, sepatunya merek sepatunya yang mirip juga ya, di Iya, mana iya, kan iya, iya, iya. itu apa namanya, aku lebih setuju sih ya, setuju apabila Jude Bellingham bisa dikatakan sebagai the next Zinedine Zidane dan perannya sekarang bisa disetarakan dengan saat Zinedine Zidane masih di Real Madrid. Cuman kalau untuk Valverde dengan David Beckham, aku sebenarnya agak kurang sependapat sebagai fans netral sih. Tapi kalau kalau mungkin fans Real Madrid lain melihat itu ada kemiripan ya mungkin bisa. Cuman kalau dari sisi aku memandangnya ada sedikit berbeda, di mana kalau Valverde sering menjadi pembeda saat dengan gol-gol jarak jauhnya justru sebenarnya gitu. Sedangkan kalau David Beckham lebih perannya lebih kepada umpan dan tendangan bebas gitu. Jadi umpan dari sayap dan juga tendangan bebas, dan aku melihat kalau dari sisi statement itu, aku lebih cocok di yang Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane, tapi tidak sepakat dengan Valverde dan David Beckham. Karena jelas-jelas dari Valverde dan David Beckham ini dari sisi gaya permainan, terus kemudian role di lapangannya juga sebenarnya kalau menurutku tuh sudah sangat berbeda gitu. Dan tipikal permainan yang Real Madrid sekarang jalankan dengan era El Galacticos-nya saat itu kan juga sepertinya juga berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda dibandingkan apabila kita mengkomparasikan kedua starting line up tersebut gitu. Jadi ya itu sih kalau dari sudut pandangku. Ya selain anu ya, salah satu privilege saat tim lagi bagus itu, selain dari capaian prestasi yang bagus itu, memang akan dengan mudah atau gampang untuk membuat klaim ya. Jadi ya klaim-klaim kayak gitu kan nggak akan pernah muncul pada saat misalnya capaian timnya lagi turun ya. Sama kayak gambarannya, analoginya kayak si
Sandro Tonali lah di Newcastle. Pirlo ya. Iya, dia dijuluki sebagai the next Pirlo gitu kan. Sama misalnya kayak Pedri atau Xavi di Barcelona. Pada Ya, saat Xavi Barcelona Iniesta musim ya. lalu lagi bagus, mereka itu dianggap cap sebagai Xavi Iniesta. Di musim ini pas performanya lagi turun, nggak ada tuh berita kayak gitu. Jadi memang ini ini privilege-privilege yang didapat oleh tim yang lagi bagus saja gitu. Kita masih ingat bagaimana seorang Darren Fletcher di United yang di masanya itu apa ya? eh, Mungkin secara statistikal juga nggak pernah muncul, tapi eh, dia menjadi salah satu pemain yang dianggap penting di masanya pada saat Sir Alex mendongakkan United gitu. Jadi klaim-klaim kayak gitu sebenarnya sah-sah aja. Kalau memang orang tim yang menang itu boleh-boleh aja mau ngapain aja boleh-boleh aja gitu. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah nanti misalnya pada saat nanti Jude Bellingham tidak perform di Madrid atau misalnya secara kolektif Madrid itu musim depan misalnya nggak yang musim ini mereka berhasil juara Liga Spanyol gitu kan. Kemudian musim depan ternyata mereka gagal. Kira-kira bagaimana pandangannya orang gitu. Yang Hmm. paling dekatin mungkin seperti wawancaranya Casemiro ya, yang dia bilang Oh, musim lalu saya menjadi salah satu pembelian terbaik di United. Kenapa musim ini pada saat saya lagi underperform, kemudian semua mencaci maki begitu kan? Jadi itu memang anu ya linear dari penampilan individunya, linear dari penampilan timnya atas klaim-klaim yang disematkan ke pemain itu gitu. Masalah misalnya Valverde disematkan ke David Beckham sebenarnya ya mungkin hanya sekedar dari pos anu ya posisinya aja. positioning aja mungkin gitu kan ya. Iya. Eh, Kita masih ingat gimana pun seorang Thierry Henry di masa jaya-jayanya kalau ngambil free kick selalu gol, tapi nggak ada yang bisa menyaingi gimana eh, tendangan bebas kalau David misalnya pada saat Beckham. David Beckham mencetak gol gitu Hmm. kan, nggak akan sama rasanya gitu, nggak akan sama pelintiran bolanya itu beda gitu kan. Jadi Iya, 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 iya. Jude Bellingham kalau misalnya disamakan kayak Zidane mungkin dilihat dari segi perannya aja mungkin kan. Kalau dari segi permainan elegannya ya sangat jauh gitu kalau misalnya dilihat dari sosok Zidane-nya gitu. Tapi kalau dari perannya mungkin kontribusi ke timnya gitu kan bisa muncul dari lini kedua memberikan assist ataupun gol ya mungkin sah-sah aja. Apa ya? eh, Bellingham ini bagus, tapi pada sadar nggak sih kalau sebenarnya dia di paruh kedua musim kompetisi ini sebenarnya sedikit agak menghilang gitu. Nggak nggak sewah pada saat dia di musim pertama kompetisi. Eh, Katanya ini kan Madrid lawan Dortmund yang notabene peringkat 5 Bundesliga di akhir musim ini gitu. Madrid juara Liga dan ini mungkin adalah salah satu final terburuk bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu the weakest final atau the weakest team dalam 5 tahun terakhir gitu. Bahkan 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 nggak sedikit yang mengatakan bahwa Dortmund masuk final ini sebenarnya lebih lemah dibanding Liverpool. Sorry, dibanding Tottenham Hotspur di 2019. 2019 atau Hmm. 2020 ya, yang timnya Pochettino gitu. Uh, Terus ada satu lagi gitu. Final di tiga tiga atau empat final terakhir ya. Semua skor akhir itu cuma 1-0 gitu. Jadi nggak ada skor yang lebih dari di 2 gol di pertandingan Hmm. final dan bagaimana kalian melihat final nanti berjalan? Apakah memang ini akan melanjutkan tren cuma 1 gol aja yang tercipta gitu? Melihat dari track record kedua tim, termasuk yang tadi saya sebutkan bahwa Dortmund adalah tim yang mungkin paling paling lemah lah dari 8 tim sejak setelah selesai knockout round gitu. Eh, terus siapa dari kedua tim ini yang menurut kalian akan menjadi pembeda di pertandingan nanti? Sebenarnya kalau bicara final terburuk ya dalam di era tahun 2000-an gitu ya.
Aku justru malah tidak melihat di pertandingan ini, tapi aku menyoroti saat Porto melawan Monaco di tahun 2003-2004 Tapi tuh, musim anu 2003-2004 Kak tuh. Steam, tapi itu terlalu jauh sebenarnya kita mengambil komparasi antara dari tahun 2000 ke tahun 2023. Jadi Oh, komparasinya oke. adalah mungkin kalau paling jauh tuh 10 atau 15 tahun terakhir. Jadi eh, Ah, klaim klaim orang tuh bahwa Dortmund ini adalah tim terburuk, eh, satu-satunya tim terburuk di Liga Champions yang bermain buruk sampai final dan juara itu Chelsea di tahun 2012. Nah, gimana kalian melihat statement seperti ini gitu loh, hmm. dan bagaimana kalian melihat track record final 3-4 final terakhir itu semuanya berakhir dengan skor 1-0. Oke, kalau komparasinya nggak jauh-jauh ya berarti memang setuju sih ya, karena rata-rata di 10 tahun terakhir juga klub yang masuk final adalah klub-klub yang memang mentereng atau sudah langganan em, top flight lah di masing-masing kompetisinya gitu. Hmm. Dan paling kalaupun kita bicara komparasi, kalau dari permainan terburuk ya oke lah Chelsea di saat yang tadi Mirwan sebutkan. Cuman tetap nggak tahu ya apakah memang hasil undiannya atau seperti apa, karena memang dari sisi perjalanan dari Real Madrid maupun Dortmund ini memang cukup bertolak belakang, di mana Hmm. Dortmund sepertinya memang mendapatkan lawan yang jauh lebih mudah gitu dibandingkan dengan Real Madrid. Meskipun sama-sama ada perjuangannya masing-masing juga ya untuk mereka bisa sampai ke final. Tapi dari sisi kualitas klub yang dihadapi dari fase setelah lolos grup stage itu juga yang tadi juga ada disebutkan, beberapa klub yang menjadi lawan mereka dari PSV sampai dengan PSG untuk Borussia Dortmund itu juga bukan lawan yang sebenarnya secara kualitas permainannya juga bagus gitu. Kalau dari situ aku sih setuju, cuman aku juga cukup menarik nih kalau kita kemudian ditanya terkait dengan paling tidak 3 sampai 4 final terakhir yang berakhir dengan 1-0 dan cukup sengit juga apa namanya pertandingannya gitu ya. Bisa jadi ini pertandingan ini juga akan terulang kejadian yang sama nih, mengingat sangat mungkin dengan Dortmund yang berhati-hati, kemudian Real Madrid juga yang tidak mau gegabah, ada pembeda entah itu nanti di menit awal atau bahkan mungkin di menit akhir yang akan menjadikan tim lawan saat sudah kebobolan sudah mungkin sulit 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 lagi untuk bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, di mana tensi pertandingan sekelas final ini kan yang terpenting sekarang bukan bukan lagi kita pengen bermain cantik atau bermain tidak cantik, tapi yang menjadi tujuan utamanya adalah satu-satunya ya kita meraih trofi atau tidak meraih trofi. Dan saat nanti salah satu tim ini bisa bisa mencetak gol, kalau dalam hal ini aku bisa melihat saat misalkan Dortmund sudah mencetak gol entah itu di awal atau bahkan mungkin akhir atau menit menjelang menit akhir, itu pasti mereka juga akan mencoba sebisa mungkin sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan itu dengan bisa jadi permainan yang lebih negatif dibandingkan sebelumnya mungkin, sehingga mengakibatkan mau nggak mau Real Madrid harus benar-benar menggempur mereka sehingga akhirnya mereka gagal sehingga Real Madrid akhirnya gagal untuk menyamakan kedudukan misal. Cuman kalau misalkan Real Madrid yang akhirnya mencoba atau mencetak gol terlebih dahulu, nah ini mungkin juga akan menjadi menarik lagi, karena bisa jadi skor entah itu malah jadi 2-0 atau 3-0. Aku melihatnya masih seperti itu kalau misalkan Real Madrid yang mencuri gol duluan gitu. Tapi kalau akhirnya besok secara pertandingan permainan Ancelotti juga tidak bisa menyesuaikan strategi lain yang diterapkan oleh Dortmund sehingga mereka akhirnya bisa tertahan hingga mau menit-menit akhir dan akhirnya kebobolan di menit-menit akhir, ya ya mungkin memang ya tren dari 3 sampai 4 eh, apa namanya final terakhir di Liga Champions mungkin akan terulang lagi di pertandingan ini, dan sangat mungkin sih meskipun di atas kertas kita bahas tadi memang Madrid seolah-olah memang jauh di atas Dortmund, tapi benar-benar nanti saat di lapangan kita akan melihat bisa jadi kita akan disuguhkan dengan permainan yang sangat berbeda yang ditunjukkan oleh Borussia Dortmund, karena di sisi lain mungkin ini juga menjadi penghiburan bagi para fansnya saat mereka juga di liga hanya berakhir di peringkat 5 dan bukan bukan salah satu capaian yang luar biasa sebenarnya mereka di Bundesliga musim ini. Tapi ternyata secara mengejutkan mereka bisa sampai lolos ke final. Ini kan sebuah, mungkin juga para fans klubnya juga mungkin heran juga, kita bisa sampai ke final ya ternyata gitu ya. Dan ini bisa jadi adalah momen momen yang sangat penting bagi Borussia Dortmund dibandingkan kalau di level kepentingannya ya, dibandingkan Real Madrid yang sebenarnya sudah terbiasa juara, trofinya juga sudah 14 14 trofi yang mereka dapatkan. Sebenarnya kalau dari sisi effort
untuk mendapatkan gelar juaranya bisa jadi malah Dortmund bakal lebih mati-matian nantinya gitu, sehingga sangat tidak mungkin baik lagi skor akhir seperti yang sudah terjadi di 3 sampai 4 final terdahulu bisa jadi terjadi lagi di partai final ini gitu. Ya. Kalau misalnya tadi yang kamu sempat bilang terkait aneh ya, Jude Bellingham ya, yang kayaknya awal-awal musim itu kalau Hmm, dibanding em, mendekati akhir musim kan kurang terlalu aneh iya, ya, iya. seperti menurun gitu. Mungkin ini karena faktor anu juga ya, jadi karena faktor overuse kali ya, Jude Hmm, Bellinghamnya, karena kalau aku lihat dari statistik menit bermainnya, Jude Bellingham ini masuk menjadi 5 pemain dengan menit bermain paling banyak gitu. Yang pertama itu eksploitasi anak Valverde. berarti ya. Eksploitasi anak berarti. Iya, di usia yang masih sangat muda ya, gambaran yang paling dekat itu ya Pedri ya di Barcelona gitu kan. Ah, Di oke. Barcelona Hmm. diporsir, di timnas Spanyol tingkat level U20 dimainin, di senior dimainin Hmm, gitu kan. Jadi sangat overuse gitu. Mungkin ini bisa jadi nanti bakal mempengaruhi performa Jude Bellingham di Euro nanti. Bisa jadi bakal menurun karena memang secara fisiknya sudah sangat anu ya habiskan di musim 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 ini berjalan gitu. Di lain sisi kayak yang kamu bilang tadi, kayak Dortmund jadi salah satu tim yang apa ya, eh, selain dari mungkin yang tim yang jelek atau yang tidak diunggulkan gitu, ya memang yang masuk final memang konsekuensi atau salah satu ciri khas dari kompetisi itu ya memang eh segala hal bisa terjadi kan. Karena memang ini bukan long run liga gitu. hmm, Jadi setelah fase knockout itu kan ada laga home away. Satu tim itu bisa bermain jelek, satu tim itu bisa kalah di satu pertandingan, tapi punya kesempatan untuk membalas di laga berikutnya gitu. Dan ini sebenarnya linear dengan seperti yang kamu bilang selanjutnya. Kenapa di partai final itu kayaknya minim gol gitu? Karena memang kesempatan untuk membalas itu tidak ada gitu. Jadi sehingga kedua tim itu lebih berhati-hati untuk bermain, nggak mau karena kesalahan kecil sehingga menghukum tim itu nggak bisa juara gitu. Jadi karena memang di babak penyisihan grup masih punya kesempatan home away dan ada 6 laga yang dimainkan, kemudian di fase knockout masih bisa balas home away gitu kan. Jadi selain dari faktor misalnya pengalaman berlaga di Eropa itu kan ditentukan dari eh, prestasi di liga ya untuk menentukan lolos di Eropa gitu. Jadi tim yang bermain di kompetisi itu memang bukan nggak ada gitu, tapi kalau misalnya ada tim yang bermain so-so atau biasa-biasa aja dan masuk final, hal itu bisa-bisa aja terjadi karena memang itulah ciri khasnya kompetisi biasanya. Dan ada yang misalnya hanya cetak 1 gol 1-0, berikutnya 0-0, kan nggak dilihat misalnya ini tim ini bermain bagus kemudian itulah yang lolos, tapi yang dilihat kan yang siapa yang gol kontribusinya yang paling tinggi gitu. Dan nanti di partai final karena memang tidak ada pilihan lagi sehingga cenderung tim yang bermain di final itu lebih hati-hati dan nggak mau apa ya kecolongan karena kesalahan kecil sih. ini final ideal nggak sih? Atau kalian sebenarnya di awal musim Hmm. kompetisi Liga Champions 2023-2024 ini punya gambaran final ideal itu, atau paling nggak pada saat masuk ke fase knockout rounds lah atau babak perdelapan final lah, kalian sudah punya gambaran final ideal itu siapa lawan siapa gitu. Final ideal sebenarnya, kalau bicara ideal sebenarnya ini bukan yang ideal sih, karena itu tadi kualitas yang sebenarnya kalau bisa dibilang secara di atas kertas justru jomplang ya sebenarnya antara Dortmund dan Real Madrid. Bahkan aku melihat sebenarnya City City Madrid itu lah sebenarnya final dini yang kemarin sebenarnya itu yang dimana kalau kita membayangkan sebuah pertandingan final yang ketat, pertandingan yang em, saling adu serang gitu ya. Itu sebenarnya kalau aku melihat kemarin sebenarnya aku sangat ingin City sama Real Madrid ketemu di final, itu pasti akan sangat epic untuk disajikan, di mana kedua tim terbiasa untuk mendominasi lawan-lawannya satu sama lain dan akhirnya harus bertemu gitu. Cuman sayangnya kemarin akhirnya mereka harus ketemunya di apa namanya Perempat perempat final. final kalau nggak salah ya. Perempat final. Kalau aku lihat dari yang lolos grup stage sih di situ sih, Madrid sama City. Iya, salah satu memang yang diuntungkan Dortmund juga bisa sampai lolos final ini sebenarnya karena tim-tim unggulan itu sudah saling ketemu di pool yang lain Ya, gitu. Kayak Bayern Munchen ketemu Arsenal. Mungkin
Bahkan orang musim ini di final Liga Champions menantikan Arsenal itu bisa masuk final kalau melihat dari based on performance-nya di 2 tahun terakhir gitu kan. Hanya saja memang Real Madrid itu sudah menjalani 2 final dini, yaitu di quarter final Ya, lawan Man City City. dan di semifinal lawan Bayern Munchen gitu kan. Jadi kalau dilihat dari final ideal berdasarkan nama besarnya ya ini bukan final ideal gitu. Walaupun misalnya yang lolos itu PSG, orang pasti akan nilai itu final ideal juga karena memang masih ada Kylian Mbappe-nya. Tapi kalau misalnya di sana ada siapa namanya Kolomwani, Vitinho gitu kan, mana ada final ideal begitu-begitu kan? Tapi ya biasanya selain dari nama klubnya itu, tapi siapa pemain yang ada di dalam itu, eh, yang biasanya yang di orang ini final ideal begitu kan. Kalau dari penampilan sebenarnya memang ya yang banyak setelah dari penyisihan grup gitu kan, ya Arsenal kayaknya ada yang menjagokan masuk final, tapi ya lagi-lagi seperti yang saya bilang pernah di pod kita, keunggulan dan kelemahan Arsenal itu ada di satu titik yang sama, yaitu pemain muda yang tidak berpengalaman gitu. Pada saat mereka menang dianggap menjadi tim yang memanfaatkan pemain mudanya dengan baik, tapi pada saat kalah di jari telunjuknya sama juga ke pemain muda itu ya tidak punya pengalaman gitu. Hmm. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari awal fase grup ya, Dortmund ini sebenarnya termasuk dalam grup neraka kan ya, dilabeli Ya, sebagai tim yang masuk dalam grup neraka gitu. Hmm. Pemain yang bisa menjadi eh, beda nanti di pertandingan final nanti ini siapa menurut kalian siapa? Apakah Jude Bellingham atau Joselu? Karena Joselu ini ternyata setelah saya baca-baca dia tuh peringkat 3 loh, daftar pencetak gol terbanyak Real Madrid musim ini. Jadi yang pertama tuh Jude, kedua Vini, ketiga Ah, Joselu. Jadi Selu. agak sedikit sedikit gimana ya? eh Sedikit tricky Joselu ini gitu loh. Terus tadi tadi Median sempat kalau nggak salah di awal-awal ngomong soal Real Madrid sebagai satu tim dan eh, apa ya? eh Joselu ini juga pemain Castilla gitu kan, Akademi Castilla dan semua pemain yang ya Castilla kayak bisa dibilang akademi yang ketika mereka bermain di Real Madrid itu mereka kadang nggak kelihatan tapi fungsional gitu. Ya sama lah kayak si Brahim Diaz, terus si Fran Garcia juga yang sebenarnya Hmm. ini pemain apa sih kecil-kecil gitu, tapi kok Iya, dipakai di Madrid itu Ancelotti bisa gitu loh. Jadi jadi kira-kira iya, iya. jadi kira-kira di pertandingan final nanti siapa dari kedua tim ini yang akan betul-betul menjadi sosok pembeda di Wembley? Apakah memang Joselu yang saya bilang ya. tadi atau ada pemain lain dari Real Madrid atau dari Bayern Munich, Borussia Dortmund gitu? Kalau ya mungkin kalau tadi disebutkan ya kalau pemain Real Madrid mungkin melihat nanti tensi pertandingan ini adalah pertandingan sebesar final, bisa jadi malah mungkin tidak muncul dari sosok pemain-pemain depan mungkin. Bisa Hmm. jadi apakah pemain belakang atau bahkan pemain tengah gitu. Kalau dari Real Madrid bisa jadi malah justru kayak Carvajal gitu malah bisa jadi akan menjadi pembeda malahan dibandingkan nama yang sudah Mirwan sebutin tadi gitu. Tapi yang jelas memang nama-nama yang sebutin tadi memang itu yang sebagai goal getternya Real Madrid yang berpotensi untuk paling tidak mencetak salah satu dari mereka yang sudah disebutkan tadi bisa jadi mencetak satu gol atau bahkan mungkin bisa lebih dari satu gol dicetak oleh masing-masing pemain itu nanti di pertandingan final. Kalau dari sisi Real Madrid memang itu komposisi pemain yang memang berpotensi untuk menjadi pembeda. Cuman kalau dari sisi Borussia Dortmundnya, aku malah melihat beberapa pemain yang senior yang mungkin bisa akan menjadi pembeda seperti kalau kita lihat di komposisi strateginya atau formasinya dari Dortmund ini kan di situ ada Emre Can, di situ ada Hmm. Sabitzer juga, ada Marco Reus yang memiliki tensi tersendiri untuk partai final ini karena merupakan musim terakhir dia di Borussia Dortmund. Dortmund dan juga jangan melupakan juga Jadon Sancho yang Sabar, sabar. cukup Midian, cukup silakan ngomong soal Jadon Sancho. Silakan ngomong soal Jadon Sancho. nah ini
Jangan salah, bisa jadi dia sangat sangat saat pertandingan semifinal kemarin melawan PSG itu dia di leg pertama terutama ya permainannya kan sangat disoroti. Di saat satu musim ini di MU dan juga di Dortmund dia ya oke lah saat dia kembali ke Dortmund kemarin permainannya cukup oke dalam hal assist dan juga bisa mencetak gol beberapa dan kemudian meredup sehingga akhirnya kemarin pas lawan PSG tiba-tiba dia muncul lagi ke permukaan tuh di mana permainannya yang cukup bisa dominan dan bisa mengobrak-abrik pertahanan dari PSG. Bisa jadi malah justru Jadon Sancho nih kalau benar-benar Jadon Sancho yang akan menjadi pembeda, dia akan menjadi penentu kemenangan Borussia Dortmund membawa trofi Piala Champions dan dia kembali ke Carrington gitu saat latihan gitu kan. Dia sebagai gelar itu apakah nanti akan mendapat tepuk tangan dari pemain MU dan sambutan meriah nah saat dia kembali nah itu yang salah satu skema yang mungkin tak idam-idamkan juga saat dia dibuang oleh bukan dibuang ya maksudnya dipinjamkan oleh MU tapi malah justru bisa meraih gelar Liga Champions bersama Borussia Dortmund nah ini menarik dan jadi pembeda pula di pertandingan besok sangat seru kalau itu benar-benar terjadi. Jadon Sancho ya, Jadon Sancho ya, bahaya ini kakak tim. Peluang ini, peluang ini bola-bola muntah dicocol atau di tapping lah Sancho bisa jadi. Ya, ya, Sancho ini mungkin menjadi salah satu pemain yang punya buzzer ya di media massa ya. Kalau misalnya Betul. dari 10 kali percobaan take on cuma sekali berhasil, klipnya itu bakal bertahan 1 minggu gitu. Entah tujuannya memang untuk menunjukkan segitu bagusnya di pemain atau cuman pengen panas-panasin fansnya United gitu. Terlebih yang memang Ya, nggak benar. terlalu suka dengan ini pemain gitu. Cuman kalau dari dari kedua tim yang mungkin bisa jadi pembeda atau bakalan jadi kreator. Dari Madrid aku ngeliat Toni Kroos masih menjadi salah satu pemain yang mungkin bisa jadi diandalkan nanti ya. Selain dari dia bisa jadi ordal nanti untuk dari sisi gaya permainan Jerman, ya aku masih melihat potensi Dortmund bakalan bermain hati-hati dan mungkin cenderung low block dan di sini akan eh, ditunggu kreativitas bagaimana Toni Kroos bisa mendistribusikan bola dan mencari momentum passing yang pas ke Vini dan Rodrigo gitu. Kalau dari sisi Dortmund Jadon Sancho. sisi kiri enggak ya, Jadon Sancho ini aku berharap dia kartu merah nanti di final nih. Jadi biar dia dapat karma gitu kan. A- eh, di match lawan Atletico Madrid dan PSG, sisi kirinya Dortmund itu menjadi salah satu yang paling kuat ya karena ada Madsen dan Adeyemi kan karena punya Adeyemi. Karim Adeyemi, iya ya. kecepatan gitu dan ini menjadi salah satu PR di bagi sisi kanannya Real Madrid entah itu nanti diisi oleh Dani Carvajal atau Lucas Vazquez gitu. Hmm. Setidaknya satu sisi Madrid itu sudah bisa ditahan Fasilitas. untuk agresivitasnya kan. Dan sosok Adeyemi mungkin bukan yang pemain yang terlalu skillful, tapi sangat memberi kerepotan ke lini belakang dengan kecepatannya dan tusukan-tusukan khasnya seperti di semifinal kemarin ada striker Niklas Fulkrug yang punya Hmm. heading apa ya badan besar gitu siap mengeksekusi umpan-umpan lambung dari si sayap Dortmund ya mungkin ADM akan menjadi salah satu pemain yang akan diandalkan nanti di final. Padahal Jadon Sancho itu di sebelah kiri loh. Jadon Sancho Ah, itu di sebelah kiri loh. pas di MU, Oh, pas pas di di MU, kalau Dortmund di dia di Dortmund kanan. kanan Kanan, dia. Dortmund kanan nih. Di Tapi Dortmund kanan. tapi paling epic sih kalau misalnya Erik Ten Hag ini bener-bener mau jadi party pooper gitu ya. Itu Jadon Sancho besok itu dipanggil pulang itu. Jadi loannya di terminate gitu. Jadi jadi dia nggak bisa main di final. Ya kalau kalau pemain dari Dortmund memang kayaknya ya saya nggak mau nyebut nama Sancho karena iya ngapain gitu. Kalau perlu kartu merah, kartu merah. Ya si Karim Adeyemi sih sama kalau tadi kakak Timi bilang Marco Reus ya Marco Reus sebagai apa ya kayak persembahan terakhirnya untuk Dortmund gitu. Tapi kayaknya Hmm. yang betul-betul jadi pembeda dan di pertandingan nanti ini
kematangannya si Mats Hummels sih. Jadi ini Hmm. pemain langganan Liga Champions dan ya sudah mengerti lah bagaimana cara bermain di partai sebesar partai final gitu. Jadi dengan hadirnya Mats Hummels di lini belakang dan jadi komando buat memotivasi pemain di lini belakang di dressing room, jadi akan menjadi sebuah faktor pembeda menghadapi Real Madrid nanti kalau kalau aku pribadi sih, terlepas dari nama-nama yang tadi kalian sudah sebutkan. Eh, jadi prediksi kalian berapa skor akhir? Kalau aku tetap 1-0 sih. Jadi tren itu berlanjut ya. Tren itu masih berlanjut. 1-0 90 menit. 1-0 Dan 90 kalau menit. penalti 1-0 90 menit, kalau penalti bisa jadi Dortmund yang menang kalau penalti. Nah, itu. Hmm. 1-0 Real Madrid 90 menit atau adu penalti Dortmund. Ada penalti Dortmund ya. Jadi jangan salah, Dortmund kemarin pas final lawan Munchen tuh dihukumnya di menit-menit akhir. Jadi menit Oh iya betul. 86 lewat Arjen Arjen Robben ya Robben. kalau nggak Ya salah ya. Arjen Robben ya. Kalau ke Ketimi 1-0, kamu gimana ya? 1-0 juga Kayaknya kan? sih 3-0 sih. Hai. Jadi kamu beranggapan kutukan 1-0 ini putus ya, putus di tahun ini ya. Iya, aku ngeliat gambaran kayak final di 2018 pada saat Madrid lawan Liverpool Eh, ya. Jadi itu Liverpool kan sebenarnya 4-1 salah ya. satu final yang anti klimaks ya. Hmm. 3-1 pada saat awalnya di babak pertama memang 0-0 kan Ya. sangat solid permainan kedua tim. Kemudian Madrid sempat unggul 1-0 kemudian dibalas dan akhirnya Gareth Bale mencetak 2 gol. Selain dari hal-hal kecil yang bisa jadi penentu, ya mentalitas secara keseluruhan pemain ya. Kalau misalnya dilihat dari historical tim kan sebenarnya mungkin hanya berapa persen aja yang bisa diterapkan oleh yang menjadi faktor penentu di pertandingan itu. Tapi tetap yang mutlak itu adalah bagaimana mentalitas Hmm. masing-masing individu kan. Kalau dilihat dari susunan pemain Madrid dan Dortmund kan sebenarnya bahkan ada pemain Madrid yang juara Liga Champions-nya lebih banyak daripada klub lawannya gitu kan, dan itu masih ada di tim ini, masih ada di Madrid gitu. Jadi eh, kemungkinan untuk bermain hasilnya sangat apa dengan selisih gol tipis mungkin terjadi kalau misalnya Dortmund bermain Terbuka. negatif gitu. Oke. Negatif. Tapi kalau misalnya ternyata faktor mentalitas itu yang sangat kelihatan nanti gimana pemain Dortmund gugup, ya kemungkinan seperti final 2018 yang anti klimaks sih bisa terjadi. Kalau aku sih karena Ketimi 1-0, median 3-0, saya 2-0 aja lah. 2-0 buat Ah, Dortmund ya. enggak. Justru malah saya berharapnya Dortmund bisa ngegolin ke gawangnya Madrid. Jadi biar ada lebih Eh, gregetnya lagi gitu. Seperti yang Liverpool Madrid di 2018 itu. Cuma tadi hmm. sedikit tambahan soal sebelah kirinya Dortmund gitu kan. Disitulah nanti perannya ketika ketika Dortmund nyerang dari sisi kiri lewat Jan Madsen sama Karim Karim Adeyemi. Adeyemi. Disitulah perannya Federico Valverde. Disitulah Hmm. disitulah fungsi Valverde role yang terjadi di musim sebelumnya itu kelihatan lagi. Iya. Disitulah gimana di musim sebelumnya kita sempat membahas soal bagaimana Carlo Ancelotti memainkan Valverde sebagai pemain yang di mana-mana ada gitu. Dia di setiap inci lapangan dia ada dan untuk menetralisir Karim Adeyemi dan Ian Madsen lah disitulah nanti perannya seorang Federico Valverde. Tapi untuk skor akhir saya ya 2-0 aja lah. Kalau perlu Sancho diganti babak kedua. Kalau kalau diganti babak kedua tetap aja nanti muncul kok namanya itu di timeline. Tetap tetap muncul namanya di timeline sama highlight-highlightnya nge-take over Iya. Lucas Vazquez sama Hmm. siapa bek kirinya Madrid? Ferland Fran Mendy, Garcia. Fran Garcia. Apa highlight apa dribble bola backnya nunggu doang diem gitu ya kayak siapa aja bisa gitu. Coba lakuin itu di Liga Inggris ini apa nggak diselengkat kakimu. Hmm. Apa nggak diselengkat? Oke, jadi kita akan kembali ke video ini pada saat setelah pertandingan final kita lihat prediksinya siapa yang lebih mendekati Iya, kenyataan gitu. ada ya. Apakah eh,
harapan kakak Timi Jadon Sancho kembali ke Old Trafford dengan tepuk tangan, disambut tepuk tangan itu akan menjadi kenyataan atau ataukah median yang menganggap berharap Jadon Sancho kartu merah gitu. Kalau saya sih Jadon Sancho nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Oke, sepertinya episode kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow The Nawakten Show. Di Spotify juga ada. See you on the next episode. Thank you, Median. Thank you, Kakak Timi. Thank Dan you. saatnya kembali ke rutinitas normal selama 2 bulan. Karena kita punya waktu 2 bulan. Oh, enggak 2 bulan, cuma 1 bulan ya. Karena akan ada Ah, Euro 2024 ya. Euro. Ya, Ya, ya. Jadi ya cukup kita Maret. 1 bulan untuk kembali menjalani kehidupan normal sampai kita kembali ke kehidupan yang sesungguhnya, ke kehidupan semu gitu. See, see, see you on the next episode. Bye bye. Thank you, thank you. Bye. Bye. Bye.